menu barunya. Kok nggak direkam lagi kayak kemarin. Mute. Ya, beres. Sekarang oh ini dia. Ya, beres. Bu Mariana. Oke. Selamat malam, Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Malam ini kita lanjutkan online Bible Study kita. Sesi terakhir daripada kitab Yehezkiel, yaitu kesimpulan. Sebelum itu, mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur memiliki saudara di seluruh dunia ini. Bersatu di dalam kebenaran, di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih untuk online Bible Study ini. Biarlah malam ini kami belajar bersama. Tuhan berkati mulut hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, saya share dulu screen-nya ya. Ya, sesi 9 adalah sesi terakhir daripada kitab Yehezkiel. Kesimpulannya, saudara. Ya, Bapak Ibu, saudara perlu ingat bahwa kitab Yehezkiel itu adalah berupa nubuatan, ya. Nubuatan di dalamnya termasuk nubuatan akhir zaman yang disebut apokaliptik sastranya. Nama dari sastranya adalah apokaliptik. Sebentar saya warnain dulu ya. Ya, ini kitab Yehezkiel termasuk dalam nubuatan, kitab nubuatan di Perjanjian Lama. Ya, penulisnya jelas adalah Yehezkiel sendiri, anak daripada Busi, namanya seorang imam Saduki. Ya, penglihatan dan nubuatan Nabi Yehezkiel ini terjadi antara tahun 593 sampai 571 sebelum Masehi. Sekitar 7 tahun sebelum pengepungan Babel atas Yerusalem. Tahun ini ya. Dan sekitar 15 tahun setelah pembuangan Yehuda ke Babel. Jadi ditulis dengan gaya sastra puisi, apokaliptik, akhir zaman maksudnya ya, dan narasi. Tujuannya jelas, mengingatkan umat Tuhan bahwa kalau tidak taat, memberontak, ada hukumannya. Kalau taat, ada perlindungan Tuhan. Di samping itu mengingatkan bahwa Israel yang sudah, umat Tuhan yang sudah memberontak ini sudah dihukum, di masa depan akan ada harapan yang baru. Ya. Lokasinya jelas di Babel, pembuangan. Sekitar tahun ini ditulisnya. Jadi Yehezkiel lahir dan dibesarkan di tanah Yehuda. Bapak Ibu Saudara harus ingat ya, kalau tanah Yehuda itu Israel Selatan, ibu kotanya Yerusalem. Ya, ia dipersiapkan menjadi imam di Bait Allah ketika Babel menyerang di tahun 597 sebelum Masehi. Kemudian ia dibawa bersama-sama dengan 10.000 orang lain yang intelek, umat Yahudi yang intelek, ke Babel. Itu dicatat di 2 Raja-Raja pasal 24 ayat 10 sampai 14. Ya. Kemudian 4 sampai 5 tahun kemudian, Yehezkiel ketika berusia 30 tahun, Tuhan memanggilnya sebagai nabi. Ya. Jadi Yehezkiel ini nabi yang ada di pembuangan, yang ada di Babel. Ya. 6 tahun pertama Yehezkiel melayani sebagai nabi di Babel. Yeremia melayani umat yang masih di Yehuda. Jadi rupanya di Yehuda yang melayani Yeremia, di Babel yang melayani Yehezkiel. Ya. Nanti mulai Rabu depan kita akan masuk ke kitab Daniel. Daniel melayani di istana Nebukadnezar. Kalau Yehezkiel melayani di luar istana, Daniel melayani di dalam istana.
Orang-orang yang dibuang, orang Yehuda yang dibuang ke Babel ini adanya di tepi Sungai Kebar. Ya. Sebenarnya Tuhan ingin agar umatnya itu mengerti bahwa kalau tidak taat itu dihukum, tapi hukumannya tidak selamanya, karena selalu ada harapan baru di masa depan, asal bertobat. Nah, Yehezkiel ini adalah versinya Yeremia, tapi yang lebih mudah ya. Bedanya Yeremia melayani umat yang masih di Yehuda, sedangkan Yehezkiel melayani umat yang sudah ada di pembuangan, yaitu di Babel. Setelah kekalahan Raja Yoyakin. Bisa dibaca ya, Bapak Ibu Saudara, 2 Raja-Raja 24 ayat 8 sampai 15. Nanti bisa dibaca. Oke, kita lanjutkan. Kronologinya masih ingat, Bapak Ibu Saudara? Israel jatuh ke tangan Asyur. Israel itu yang utara ya, tahun 722 sebelum Masehi. Kemudian Yeremia menjadi nabi di Yehuda tahunnya ini. Di tahun 612 sebelum Masehi, Niniwe, ibu kota Asyur, hancur, kalah oleh Babel ya. Nah, di tahun inilah Daniel ditangkap dan dibuang ke Babel. Yehezkiel kemudian ditangkap juga, dibuang ke Babel juga. Sehingga Yehezkiel menjadi nabi di pembuangan. Ya. Ketika Yerusalem hancur, maka pelayanan Yeremia juga hancur. Kita sudah pelajari ini di sesi-sesi yang lalu ya. Akhirnya Yeremia dibuang ke Mesir dan tidak ada kabar lagi. Jadi kemungkinan Yeremia mati di Mesir memang. Kemudian pelayanan Yehezkiel berakhir kemudian berapa tahun kemudian ya. Dan Babel hancur oleh Kores. Bapak Ibu Saudara perhatikan, Yeremia melayani di Yehuda. Habakuk, ada Habakuk juga, ada Daniel. Daniel melayani di istana. Perhatikan pemerintahan, ada Asyur, ada Babel, nanti Persia, kerajaan berganti, silih berganti. Nah, itu nanti akan dibahas di kitab Daniel tentang kapan sebenarnya akhir zaman itu. Ini merupakan peristiwa historis. Oke, berikutnya. Bapak Ibu Saudara perlu ingat ya, di Asyur ada Nabi Yunus, ada Nabi Nahum, di Israel Utara ada Hosea, ada Amos. Sesi-sesi mendatang kita akan bahas yang Nabi ini. Nah, yang kita bahas banyak adalah Yesaya, Yeremia, nanti ada Zakaria, Maleakhi dan sebagainya. Akan kita bahas semua, Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu harus tahu, yang di Israel Utara ada nabi-nabinya, di Yehuda ada nabi-nabinya, ya, di pembuangan ada nabi-nabinya, Edom ada Obadjah, kemudian Yoel tidak diketahui kapan dan di mana lokasinya, sedangkan di Babel ada Daniel dan Yehezkiel di pembuangan. Begitu ya. Oke, kita lanjutkan. Ya. Di masa depan kita tahu bahwa Nebukadnezar mati, Babel jatuh, Babel dikalahkan Persia, dan seterusnya. Akhirnya Nehemia menyelesaikan tembok Yerusalem. Yerusalem dibangun kembali. Yerusalem yang baru. Nah, tapi ada ganda, maknanya ganda. Yerusalem yang baru itu yang ini. Tapi di kemudian hari ada Yerusalem yang dikekekalan. Disebut Yerusalem baru. Ingat ya Bapak Ibu kalau baca ayat Alkitab, perhatikan konteks. Terkadang konteksnya bisa ganda. Maknanya sekarang dan maknanya di kemudian di kekekalan. Oke, berikutnya. Ingat bahwa pesan Tuhan bisa disampaikan dengan suara, audible, bisa melalui para nabi, bisa melalui kitab suci, tapi bisa juga melalui tindakan atau cara hidup nabi. Itulah yang disebut dengan tindakan profetik. Nubuatan yang disampaikan melalui tindakan, perbuatan, bukan dengan kata-kata saja. Kita sudah bahas tindakan profetik yang dilakukan oleh Yehezkiel ada banyak. Salah satunya ini. Rambutnya dipotong menjadi 3, melambangkan Yehezkiel menjadi botak, dan rambutnya dipotong menjadi 3. Artinya sepertiga penduduk Yerusalem mati karena api, sampar, dan kelaparan. Sepertiga lagi mati oleh pedang, dibunuh maksudnya. Sepertiga lagi akan diserahkan, yaitu dibuang ke Babel.
begitu. Nah, sedangkan sedikit rambut Yeskil yang dibungkus dalam puncak kainnya melambangkan mereka yang hidup di Babel. Ada yang masih hidup rupanya, sebagian kecil. Itu tindakan profetik dengan perbuatan. Nah, kemudian dinubuatkan juga tentang kehancuran dari Yerusalem. Ya, di banyak ayat, saudara. Ini salah satunya, Yeskil 7 ayat 2. Engkau anak manusia, katakanlah beginilah firman Tuhan Allah kepada tanah Israel. Berakhirlah keempat penjuru tanah itu. Begitu ya. Oke, berikutnya. Adanya penglihatan bahwa di dalam bait Allah ada berhala. Ini Yehuda melakukan kekejian yang sangat jahat di mata Tuhan. Yaitu menempatkan berhala-berhala di dalam bait Allah. Bayangkan. Ukiran-ukiran di dinding, patung-patung, dewa Tamus. Kemudian mereka sujud pada matahari dan lain sebagainya. Ini yang membuat Tuhan marah sekali, saudara. Ya. Nah, kemudian orang fasik akan mati. Di sini pernah kita bahas adanya huruf T pada dahi. Huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah. Pada orang-orang benar nih. Ada tanda di dahinya. Kita sudah bahas panjang lebar. Tanda di dahi itu adalah apa yang ada di dalam akal budi atau pikiran atau batin seseorang. Itulah ya tandanya orang benar. Kalau orang benar ada tanda di dahi, sang bapak dan sang anak. Ya, ditandai. Orang yang berkenan itu ada tandanya. Ini figuratif tentu saja. Bukan tulisan di dahi begitu, bukan. Ya. Nah, kemudian apalagi? Ya. Jadi dengan perbuatan keji Yehuda ini, umat Yehuda, maka kemuliaan Allah meninggalkan bait Allah. Makanya Yehezkiel diberi penglihatan, ini bait Allah, di dalam bait Allah ada ini, berhala ini, kemudian kemuliaan Allah daripada bait Allah, menandakan bahwa Tuhan tidak menyertai lagi umatnya, marah Tuhan. Ya, oke berikutnya, ya. Jadi nubuatan malapetaka itu menimpa Yehuda dan ibu kotanya Yerusalem. Ya. Kemudian ada yang perumpamaan Ohola dan Oholiba. Ohola adalah Samaria, Oholiba adalah Yerusalem. Digambarkan mereka itu seperti mereka itu pelacur, berzinah. Tapi sebenarnya ini bukan cerita tentang manusia, ini cerita tentang Ohola itu Samaria, Oholiba itu Yerusalem. Ohola itu Samaria menandakan umat Israel di utara, sedangkan Oholiba Yerusalem itu mau melambangkan umat Yehuda. Ya, begitu ya. Oke, berikutnya. Ya. Yerusalem yang tidak setia. Kenapa? Karena beribadah kepada ilah-ilah asing. Israel utara dan selatan sama itu. Dan berlaku tidak adil. Dan tidak mengandalkan Tuhan. Mereka menyembah berhala. Padahal Israel itu bagaikan istri. Dianggap istri. Maksudnya kesayangan. Tapi dalam hal ini istri yang berzina. Tidak setia. Makanya Tuhan menghukum dengan tegas kekejian ini. Gitu. Ya. Oke. Nah, ini Oholah dan Oholibah. Perumpamaan itu sebenarnya. Bahwa satu adalah Israel di utara, satunya lagi adalah Yehuda di selatan. Diumpamakan sebagai dua orang gadis. Nah, dalam Yehezkiel pasal 28 kita melihat adanya pesan ganda. Yang pertama memang tentang Raja Tirus. Ya. Tetapi terselip juga secara tersirat yang adanya setan yang memberontak kepada Tuhan. Gitu. Ya. Kita sudah bahas ini di sesi-sesi yang lalu sudah panjang lebar ya. Ini hanya ringkasannya dan kesimpulannya nanti. Jadi Bapak Ibu Saudara yang ingin mengulang silakan karena ada di channel kita itu ya. Kemudian nah ini Raja Tirus. Secara harafiah memang cerita tentang Raja Tirus. Tetapi rupanya ada pesan ganda di dalamnya.
Jadi sangat mungkin Raja Tirus dipakai sebagai lambang dari setan atau iblis. Di dalam ayat Yehezkiel pasal 28 ayat 2 dan ayat 12 sampai 19. Ya, Raja Tirus di Taman Eden dikatakan begitu. Padahal kota Tirus atau Raja Tirus ini adalah raja kafir. Jadi ini dianggap ejekan oleh banyak orang. Ya, diartikan sebagai ejekan. Ya bisa saja. Tetapi ada juga pesan yang tersembunyi di situ, terselubung, yang merupakan lambang daripada si iblis itu sendiri. Dan ini diartikan oleh bapak-bapak gereja seperti itu. Oke, berikutnya tentang penglihatan Yehezkiel. Yehezkiel melihat ada suatu lembah yang penuh dengan tulang-tulang. Ini ilustrasinya ini, saudara. Ya, penuh dengan tulang. Tapi tulang itu kemudian tumbuh dagingnya dan sebagainya, akhirnya menjadi manusia, bangkit, saudara. Nah, salah mengerti tulang-tulang itu bangkit secara harafiah, bukan. Makanya pengertian bahwa kalau orang percaya mati tidak boleh dikremasi itu salah. Karena berdasarkan ayat ini kan, seolah-olah Tuhan membangkitkan butuh tulang yang lama gitu. Tulang yang dulu. Tidak. Tuhan membangkitkan tidak butuh apa-apa. Tidak butuh bahan apapun. Karena tubuh kemuliaan adalah tubuh yang baru. Kalau tubuh lama nanti mati lagi, saudara. Ya. Oke, lanjutnya. Ya. Ada terselip dalam Yehezkiel pasal 18 bahwa aturan yang berlaku atau hukum yang berlaku adalah setiap orang bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Tuhan itu adil. Tidak ada anak disuruh menanggung dosa orang tuanya. Tidak ada. Ya. Dan sebaliknya orang tua menanggung dosa anaknya. Nggak bisa. Ya. Ini ayatnya. Jadi Yehezkiel 18 ayat 4-9, orang benar akan selamat. Pasti. Orang tua bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Tidak menurun pada anak dan sebaliknya juga. Jadi jika seorang fasik bertobat, ia selamat juga. Tapi jika orang benar lalu murtad, ia pun binasa. Ya, adil saja, saudara, tabur tuai. Tapi kehendak Tuhan adalah Tuhan tidak berkenan kepada kebinasaan orang fasik. Yang Tuhan inginkan itu pertobatannya. Jadi kalau kita hari ini senang gitu kalau orang lain binasa, oh itu salah. Pikiran perasaan Tuhan adalah senang kalau ada orang lain bertobat. Jadi jangan pernah kita berusaha menghukum orang lain. Oke. Di samping itu di kitab Yehezkiel dikisahkan ada Gog Magog ya. Kita sudah belajar ya. Gog Magog adalah suatu perang yang perang besar, saudara. Karena Israel diserang dari utara, timur, selatan, barat, dari segala penjuru. Nah, ini bisa diartikan secara harafiah. Israel dikeroyok tapi menang karena pembelaan Tuhan. Tapi bisa juga ganda, karena menunjuk ke sesudah waktu yang lama sekali kejadiannya. Jadi bukan setelah pembuangan itu. Kalau setelah pembuangan itu perang fisik. Tapi ini setelah waktu yang lama sekali. Artinya di masa depan akan ada perang seperti itu. Nah, ini bisa berarti figuratif. Ya. Perang apa itu? Mungkin perang Armageddon yang dimaksud. Gitu. Ya. Jadi perang Armageddon. Bapak Ibu Saudara juga bisa di channel kita ada pembahasan khusus tentang perang Armageddon. Lembah Armageddon ya. Oke. Nah, kemudian nubuatan Yehezkiel di sini ini agak berbeda, saudara. Ini bukan cerita tentang di bumi saja, bukan. Ini maksud saya ini bukan tentang di waktu yang dekat saja, termasuk di masa depan. Ini menunjuk kepada perjanjian baru. Nah, ini timelinenya. Sebenarnya mulai kejadian 3 ayat 15 sudah dinubuatkan akan ada Mesias. Janjinya kepada Abraham juga gitu kan, melalui keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat, keselamatan maksudnya. Musa juga bicara adanya perjanjian yang baru, Yeremia, kemudian Yehezkiel. Jadi semua ini menubuatkan adanya zaman perjanjian baru. Nah, sementara itu Musa diberi Taurat supaya berlaku sementara. Sampai kapan? Sampai Kristus mati.
Itulah eh, apa masa berlakunya hukum Taurat. Kalau gitu bagaimana setelah hukum Taurat? Tentu saja ini hukumnya Kristus, kasih karunia. Kalau kita mengikuti hukum kasih karunia, tentu saja kita tidak membunuh, mencuri, berzina, itu otomatis. Bahkan lebih jauh, membenci dalam hati pun sudah tidak. Jadi salah orang yang berpikir, Taurat itu masih berlaku, Pak. Kalau nggak berlaku nanti boleh membunuh dong, boleh nih. Nggak ngerti tapi bicara ya. Ya, perhatikan ini penjelasannya. Supaya mengerti dengan benar. Oke, di perjanjian baru digenapi di Ibrani. Ini yang dinubuatkan oleh Yeremia. Nah, ini sekali lagi, Bapak Ibu kenapa ya? Ada yang tanya saya, kok proyek Pak seperti cari uang gitu. Ini bahasa saudara, proyek keselamatan ini proyeknya Tuhan, pekerjaannya Tuhan maksudnya. Gitu loh. Istilah saja kok tidak mengerti ya. Proyek keselamatannya Tuhan seperti ini. Taurat diberikan di Sinai, berlaku sementara sampai hanya bagi bangsa Israel. Sampai kapan? Sampai penuntut sementara, sampai yang dijanjikan itu datang, yaitu Kristus. Setelah itu tidak berlaku. Kalau dulu Taurat hanya bagi bangsa Israel, sekarang bagi segala bangsa. Inti hukum Taurat lah yang berlaku selamanya, yaitu hukum kasih. Itu ya, sederhana saja. Ini cepat saja karena ini sudah kesimpulan. Jadi Bapak Ibu yang baru mengikuti atau belum mengikuti urut, silakan dari sesi 1 kitab Yehezkiel ya. Kemudian apalagi? Nah ini sudah kita bahas. Jadi perjanjian lama kemudian diperbaharui. Banyak orang kalau dengar perjanjian lama, perjanjian baru, lalu gini, memangnya ada yang lebih baru lagi nanti. Kenapa lama? Dulu salah ya. Pokoknya negatif gitu, saudara. Mereka nggak mengerti. Kalau mengerti akan bilang takjub malah. Ya. Perjanjian lama itu bayangan yang akan terjadi di perjanjian baru, saudara. Kalau dulu korban darah binatang digenapi di darah Kristus. Kalau dulu ditulis di loh batu, sekarang ditulis di loh hati manusia. Kalau dulu hanya bayangannya, sekarang hakikat keselamatan itu sendiri. Wujudnya kekal selamanya. Kalau dulu korban diulang-ulang tiap tahun, kalau perjanjian baru korban sekali untuk selamanya Tuhan Yesus. Makanya kita tidak menyembelih korban binatang lagi, karena sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Dulu tabernakelnya di bumi, bait Allahnya, sekarang tabernakel ada di surga. Dulu umat pilihannya hanya Israel, sekarang umat pilihan semua orang yang beriman, mau Israel, Yunani, atau bangsa apapun. Ya. Dulu perjanjian yang pertama itu, ini perjanjian yang kedua, yang berlaku kekal selamanya. Itu ya. Makanya intinya hukum kasih. Rabu depan kita akan masuk ke kitab Daniel, saudara, dengan latar belakang terlebih dahulu pendahuluannya ya, supaya nanti kitab Daniel ini sangat menarik. Ya. Malam ini kita sudah selesaikan kesimpulan dari kitab Yehezkiel. Nah, jadi apa kesimpulannya, saudara? Saudara perlu ingat tadi proyek keselamatan, yaitu gambar besarnya tuh. Jadi kalau orang hanya belajar kitab Yehezkiel saja, kan kebanyakan orang gitu kalau belajar. Belajar satu kitab itu saja yang dipelajari. Nggak dapat apa-apa, saudara. Akan dapat kecil sekali gambarnya. Tapi kalau kita explore sampai akhir, maka kita dapat gambar besarnya. Nah, itulah yang sering saya pakai dalam online Bible Study ini. Supaya Bapak Ibu Saudara tidak hanya ayatiah atau biblika saja, tapi berupa teologi sistematika. Maksudnya pengertiannya alkitabiah. Bukan hanya pengertian berdasarkan kitab Yehezkiel, Kejadian atau apa, bukan, tapi berdasarkan Alkitab. Makanya mulai sekarang Bapak Ibu, kalau ada satu topik penting harus alkitabiah, jangan berdasarkan ayat ini,
ayat ini, oh, ayatiah itu harus lengkap sampai akhir. Barulah boleh ditarik kesimpulannya. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan proyek keselamatan tadi kan dari kejadian sampai akhir tuh yang saya bahas. Meskipun sedang membahas kitab Yeskil. Karena Yeskil hanya sebagian dari apokaliptik itu. Ya. Jadi sebenarnya kita harus punya gambaran besar, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika umat Israel dibawa keluar dari Mesir, ya, dibawa ke Gunung Sinai, diberi Taurat, hukum Taurat. Kemudian di perjalanan banyak yang memberontak, tidak taat, bersungut-sungut, tegar tengkuk. Meskipun banyak yang mati, tetap aja tegar tengkuk. Tapi generasi berikutnya lanjut, akhirnya sampai di Kanaan. Nah, sebelum sampai di Kanaan, Tuhan berfirman begini, nanti kalau kamu sampai di sana ya, kamu jangan hidup seperti mereka hidup. Kamu tetap harus hidup kudus. Kamu jangan kawini perempuan-perempuan Kanaan itu. Nah, sudah dikasih aturan-aturannya tuh sebenarnya. Nanti kalau sudah sampai hati-hati ya, gitu kira-kira. Tapi Israel buandel. Sampai di Kanaan mereka malah hidup seperti orang Kanaan. Sehingga menyakitkan hati Tuhan. Ya, akhirnya dengan bergantinya raja-raja Israel akhirnya pecah utara dan selatan. Di utara kerajaan Israel, di selatan kerajaan Yehuda, di utara ibu kotanya Samaria, di selatan ibu kotanya Yerusalem. Terus begitu. Akhirnya Tuhan murka. Karena apa? Karena berhala-berhala dibawa ke dalam bait Allah. Mereka menyembah di dalam bait Allah. Udah kebangetan. Tuhan marah. Yang di utara dihabisi dihancurkan oleh Asyur. Yang di selatan Yehuda dihancurkan oleh Babel. Makanya dibawa ke Babel. Nah, Yeremia menyaksikan hancurnya Yerusalem. Yeremia melayani di Yehuda. Kemudian yang melayani di pembuangan adalah Yehezkiel. Yang di istana, di pembuangan istana raja, Daniel. Rabu depan kita akan bahas tentang Daniel ini. Ya, di kitab Yehezkiel juga dicatat akan adanya Yerusalem yang baru, keadaan yang baru yang dipulihkan. Nah, itu berlaku hari itu juga nanti dari pembuangan pulang membangun kembali Yerusalem, kan begitu. Tetapi pesan ganda lagi nih, akan ada Yerusalem yang baru di kemudian hari. Itulah yang dimaksud dengan perjanjian baru tadi. Yerusalemnya bukan hanya di bumi lagi, tapi Yerusalemnya ada di surga. Yerusalem baru. Itulah tempat orang-orang benar memerintah bersama Tuhan Yesus nanti. Kita semua nanti akan bertemu dan memerintah bersama Tuhan Yesus lagi. Ya, saya harapkan Bapak Ibu Saudara